Setelah Zoom ini dimulai, teman-teman bisa melakukan absen. Zoom-nya selesai, maka belum bisa melakukan absen. Tapi teman-teman harus dipastikan, teman-teman yang sudah pernah login ya di kelas DigiJoss, maka teman-teman bisa absen. Jadi bagi teman-teman yang sudah terdaftar, pastikan login dulu ya di kelas DigiJoss, karena itu untuk memastikan teman-teman memang benar-benar terdaftar di kelas DigiJoss. Oke. Nah, saya cek dulu nih teman-teman. Yang malam hari ini hadir dari kota mana saja, boleh tuliskan di kolom komentar, yuk. Oke. Ya, Batam hadir. Sulawesi Demak Tenggara. hadir, mantap. Depok, Palembang, Purbalingga, Padang. Garut. Bau-bau, Hadir. Jogja, Hadir. Bekasi, Sidoarjo, Lampung, Tangerang, Kudus, Depok, Semarang, mantap. Luar biasa ya. Siapa yang baru pertama kali ikut kelas malam hari ini? Yang baru pertama kali ikut, ketik angka 1. Yang sudah berulang kali ikut, ketik angka 2 di kolom komentar. Yuk. Nah, seperti biasa, tadi teman-teman pada saat kita reminder, teman-teman sudah saya ingatkan untuk mendownload satu aplikasinya. Betul ya? Karena aplikasi itu yang nanti kita akan pakai sebagai media untuk praktek pada keperluan malam hari ini. Oke, sudah siap belajar teman-teman? Siapa? Siapa? Siap. 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 Baik. Siap, Pak. Oke. Yes. Nah, teman-teman, Siap, malam Pak. hari ini kita akan belajar tentang YouTube nih. Ngomong-ngomong tentang YouTuber, siapa yang sudah punya akun YouTube malam hari ini, yang sudah punya ketik Saya, Pak. sudah, Saya, Pak. yang Saya, belum Pak. ketik belum. Baik teman-teman semuanya, ini adalah materi kita malam hari ini ya, kelas hari pertama yaitu tentang basic YouTuber. Sebelum kita mulai teman-teman, kelas malam hari ini, mari kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Oke, teman-teman. Nah, kita mulai. Jadi, saya mau mengingatkan lagi ke teman-teman semuanya, pastikan teman-teman sudah download aplikasi yang akan kita pergunakan malam hari ini. Ya, tadi sudah saya kirim ke WhatsApp masing-masing link untuk download aplikasinya, tapi itu aplikasi untuk di Android ya. Jadi bagi teman-teman yang malam hari ini pakai iPhone, nah aplikasi itu nggak bisa di-download ya. Jadi hanya khusus Android. Mau nggak mau teman-teman hanya nonton dulu deh malam hari ini. Oke, baik teman-teman, kita mulai kelas malam hari ini. Teman-teman, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya dengan DigiJoss yang malam hari ini membawakan langsung kelas ini untuk teman-teman semuanya. Saya adalah founder dari kelas.digijoss.id, di mana platform ini adalah platform pembelajaran bagi teman-temannya yang mau belajar tentang dunia digital. Kita memiliki visi teman-teman, yaitu membentuk sumber daya manusia untuk sukses di era digital. Kita mengadakan kelas ini atas dasar kemarin pada saat negara kita kena pandemi, banyak sekali bisnis yang gulung tikar, banyak sekali usaha atau karyawan yang dirumahkan teman-teman, gara-gara apa? Gara-gara belum siap dengan yang namanya perubahan. Harapannya dengan adanya kelas seperti ini, para peserta nanti bisa menentukan kira-kira media digital apa yang tepat. Jadi kita mengadakan kelas gratis teman-teman setiap Senin, Selasa, dan hari Rabu. Khusus Senin dan hari Selasa topiknya adalah belajar digital, di mana teman-teman saya ajak praktek langsung tentang materi yang kita berikan. Kemudian hari Rabu topiknya adalah seputar dunia bisnis di era digital. Alhamdulillah sampai hari ini sudah lebih daripada 51.000 alumni yang belajar bersama-sama dengan kita di kelas DigiJoss. Kemudian saya juga tidak asing dengan kalimat YouTubers, betul ya? Teman-teman sudah tidak asing dengan kalimat ini. Sebenarnya kalau kita lihat, YouTubers ini berdasarkan dari Wikipedia sendiri adalah seseorang yang membuat konten di YouTube ya berupa video yang mana ditampilkan di situs YouTube. Nah, itu secara konsep bakunya dari Wikipedia. Nah, secara garis besarnya sebenarnya YouTubers ini adalah seorang konten kreator yang membuat video untuk ditampilkan di sebuah YouTube dan mendapatkan penghasilan dari YouTube itu tadi. Jadi teman-teman di sini bisa disebut sebagai YouTubers apabila teman-teman sudah bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, makanya disebut dengan YouTubers. Bersnya apa? Bersnya itu kepanjangan dari berduit, teman-teman. Nah, kalau teman-teman baru belajar YouTube bisa disebut dengan YouTuber pemula ya. Tahapannya seperti itu, teman-teman semuanya. Oke. Berikutnya, apa sih tujuan teman-teman bermain YouTube? Yuk, saya kepingin tahu nih. Coba tuliskan di kolom komentar. Apa tujuan teman-teman malam hari ini untuk bermain YouTube? Yuk. Teman-teman,
secara garis besar, apa sih tujuan orang-orang bermain YouTube? Yang pertama, teman-teman, ingin terkenal. Saya cek dulu siapa yang mau terkenal malam hari ini. Nah, teman-teman, saat ini bila teman-teman ingin dikenal sama banyak orang, teman-teman tidak perlu repot. Pada saat mungkin dulu teman-teman ingin dikenal sama banyak orang, teman-teman ikut casting gitu ya, ikut audisi sehingga teman-teman nanti bisa dikenal sama banyak orang. Tapi sekarang dengan media YouTube saja sebenarnya teman-teman bisa dikenal sama banyak orang. Contoh yang singkat ya teman-teman ya, seperti Atta Halilintar contohnya. Yang nomor 2 teman-teman, tempat berekspresi. Bagi teman-teman yang saat ini mungkin memiliki satu bakat tertentu, sarana YouTube ini bisa dijadikan tempat untuk menyalurkan dari ekspresi teman-teman semuanya. Contoh teman-teman di sini mungkin memiliki keahlian di bidang gambar, di bidang menyanyi, di bidang acting, ya, atau di bidang apapun, teman-teman bisa menggunakan sarana YouTube sebagai tempat untuk menampilkan kreasi teman-teman semuanya. Yang ketiga, teman-teman, promosi yang efektif. Yes, ini tadi banyak yang bilang ya, kepingin promosi dan sebagainya. Teman-teman, YouTube ini kenapa kok bisa dibilang sebagai sarana untuk promosi yang efektif? Karena search engine atau mesin pencarian yang paling banyak dicari orang, yang pertama apa? Pertama adalah Google. Yang kedua adalah YouTube. Jadi banyak sekali teman-teman, pada saat seseorang membutuhkan jawaban atas masalah mereka, rata-rata mereka menggunakan dua mesin ini untuk mencari solusinya. Yang pertama di Google, yang kedua di YouTube. Teman-teman, di YouTube bisa mendapatkan penghasilan. Apa dan dari mana penghasilannya nanti kita akan bahas di akhir ya. Prinsipnya teman-teman, sarana di YouTube ini bukan hanya sarana untuk menampilkan video saja, tetapi bisa dijadikan ladang teman-teman semuanya untuk bisa menambah penghasilan. Oke, nah ini ya teman-teman secara garis besar tujuan orang-orang di luar sana bermain YouTube. Oke, berikutnya. Berdasarkan data teman-teman, berdasarkan data jumlah pengguna YouTube itu lebih daripada 93 juta pengguna. Bayangkan kalau ini 1%-nya saja adalah target market dari teman-teman semuanya. Artinya, teman-teman tidak perlu repot untuk mencari market lagi. Karena kita tahu nih, YouTube penggunanya segini banyak. Kemudian, apa sih konten-konten yang berpotensi viral di YouTube? Nah, 93 juta ini pengguna di Indonesia, Kang? Ya. Oke. Nah, konten berpotensi viral di YouTube ini apa saja? Nah, ini mungkin bisa dijadikan satu pilihan untuk teman-teman yang malam hari ini masih berpikir kira-kira konten apa yang tepat yang bisa dipergunakan. Yang pertama, yang pertama adalah konten tentang tutorial. Saya cek dulu, siapa yang pernah cari tutorial di YouTube malam hari ini? Coba. Jadi bagi teman-teman yang saat ini memiliki keahlian apapun itu, bisa dibagikan berbentuk tutorial. Contoh, simpel aja nih, teman-teman ya. Teman-teman mungkin hobinya goes. Contohnya ya, hobinya goes nih. Teman-teman bisa memberikan tutorial bagaimana cara merawat sepeda supaya pada saat dipakai enak terus. Nah, itu yang simpel, teman-teman. Ya, nomor 2 adalah konten berpotensi viral adalah review produk. Saya cek dulu. Teman-teman siapa yang mau beli barang, mau beli sesuatu, itu masih nonton review dulu di YouTube. Nah, siapa yang seperti itu? Ada nggak? Review produk ini bisa teman-teman segmentedkan ya. Teman-teman contoh reviewnya ke otomotif, ya udah. Ya, review terus tentang otomotif, baik itu motor ataupun mobil. Teman-teman ingin fokus review produknya ke produk elektronik. Teman-teman fokusnya ke elektronik, contohnya handphone, televisi, ataupun apapun itu yang berbau elektronik. Artinya teman-teman, review produk ini, kalau seandainya teman-teman ingin memilih tentang ini, teman-teman bisa meminjam produk, ya, meminjam produk khususnya kepada orang-orang yang kita kenal, gitu ya. Kalau mungkin mau pinjam ke toko dan sebagainya belum diizinkan, kalau subscriber kita belum tinggi. Tapi kalau subscriber kita sudah tinggi, teman-teman nggak usah minta, teman-teman bahkan akan kasih produknya untuk direview. Itu kebanyakan saat ini, teman-teman ya. Nah, yang nomor 3, teman-teman, kolaborasi. Jadi, teman-teman di sini bisa berkolaborasi dengan konten kreator lain. Nah, contoh kolaborasi yang paling simpel ini apa? Adalah sistem podcast. Nah, teman-teman tahu podcast? Yes.
podcast ini sebenarnya kolaborasi konsepnya. Contoh kita sebut sebagai Deddy Kobuser contohnya ya. Om Deddy Kobuser teman-teman itu berkolaborasi dengan banyak konten kreator di YouTube. Nah, jadilah podcast. Oke. Yang nomor 4. Berbagi tips dan pengetahuan. Nah, teman-teman bisa membuat ide konten untuk berbagi tips dan pengetahuan ke penonton ya. Jadi di sini teman-teman sama halnya seperti tutorial tadi ya, teman-teman ya. Sama halnya seperti tutorial tadi, teman-teman di sini bisa berbagi tentang ilmu yang teman-teman miliki saat ini. Banyak ya teman-teman ya, pelajaran-pelajaran yang bisa teman-teman dapatkan, dan itu teman-teman juga bisa kalau seandainya memiliki pengetahuan yang sama, teman-teman sharing saja tentang pengetahuan yang teman-teman miliki saat ini. Yang nomor 5, teman-teman, sukses story. Nah, khusus yang nomor 5 ini, bagi teman-teman yang memang fokusnya adalah untuk jual produk. Nah, kalau jual produk sendiri, perbanyaklah video tentang sukses story. Ya. Artinya, bagi customer yang teman-teman miliki saat ini, mintalah testimoni dari mereka terhadap produk yang teman-teman jual saat ini. Karena success story itu penting ya, untuk meyakinkan calon-calon customer berikutnya. Cara jualan di YouTube ini berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita ingin secara organik, maka sering-seringlah berikan edukasi di konten teman-teman semuanya. Mulai dari edukasi, kemudian berikutnya adalah testimoni. Oke, itu penting. Jadi teman-teman, seingat saya sejak tahun lalu, YouTube itu memiliki aturan baru atau memberikan aturan baru kepada semua konten kreatornya bahwa semua orang yang mengupload videonya di YouTube, itu YouTube berhak menampilkan iklan. Artinya, walaupun teman-teman di sini belum monet ya, monet itu apa? Belum monetisasi atau belum masuk ke batas yang diminta sama YouTube, konten teman-teman tetap bisa dimasukin iklan sama YouTube. Yang membedakan, kalau teman-teman belum monet, ya maka tidak ada penghasilan yang akan teman-teman dapetin, walaupun iklan muncul di video teman-teman. Pada saat teman-teman mengupload video ke YouTube, teman-teman bisa menentukan nanti CTR itu ya, teman-teman ingin menampilkan seperti apa. Ini disebut dengan thumbnail ya, teman-teman. Jadi thumbnail ini sangat berpengaruh besar terhadap calon-calon penonton yang akan melihat video teman-teman. Selanjutnya adalah audience engagement. Nah, audience engagement ini seberapa sering sih video teman-teman diberikan like, diberikan komen, di-share, atau bahkan video teman-teman di-embed sama orang lain. Di-embed ini apa? Video teman-teman dimasukkan ke dalam website lain atau dimasukkan ke dalam situs lain. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Jadi di sini audience engagement bukan saya menyebutnya subscriber. Nah, nggak ada teman-teman. Oke. Jadi yang paling berpengaruh di sini like, comment, share ya. Pada saat video teman-teman itu ditonton banyak orang, banyak diberikan like, banyak diberikan komentar, maka subscriber itu akan secara periodik naik sendiri. Nah, ya. Jadi salah nih kalau teman-teman sebenarnya mau fokusnya besarin subscriber, besarin viewer ya. Tapi teman-teman, pada saat video teman-teman itu banyak diberikan atensi sama penonton, maka video teman-teman berpotensi akan terus di-share sama pihak YouTube ya, karena memberikan rating yang bagus. Nah, konsepnya demikian. Oke. Artinya dari mana nih yang perlu diperhatikan teman-teman? Dari isi konten teman-teman semuanya, mulai dari menit awal hingga akhir. Inilah yang mempengaruhi. Ya, apakah di dalamnya itu ada kalimat yang mengundang orang untuk bertanya? Nah, itu penting ya. Kalau di video teman-teman nggak ada kalimat-kalimat yang memberikan pertanyaan, bisa jadi penonton nggak ngasih pertanyaan. Padahal pertanyaan itu penting. Kalau orang itu memberikan komen di video teman-teman, artinya poinnya naik. Oke. Kemudian memberikan like, poinnya naik, teman-teman. Jadi, pikirkanlah di posisi mana nanti teman-teman memberikan komentar. Contoh yang paling simpel gini ya. Contoh yang paling simpel nih. Kalau teman-teman seandainya berada di depan layar, ya berada di depan layar, atau contohnya teman-teman berbicara langsung di depan kamera, teman-teman yang paling simpel adalah sampaikan ke dalam video tersebut. Bagi teman-teman yang nonton video ini, coba tuliskan di kolom komentar dari kota mana saja. Nah, itu yang paling simpel teman-teman. Sampaikan di dalam video teman-teman. Ya, artinya orang yang nonton itu ada satu pertanyaan yang dilemparkan sama teman-teman. Itu yang paling simpel. Yang kedua, teman-teman juga bisa memberikan satu
arahan kepada mereka. Teman-teman yang nonton video ini, coba untuk bisa memberikan masukan terhadap video saya, kira-kira apa yang akan saya bahas ke depannya, itu silakan tulis di kolom komentar. Itu penting, teman-teman. Ya. Yang dimaksud monet itu apa ya? Monet itu Pak Didi Haryanto sudah masuk ke dalam syarat yang diminta sama YouTube. Ya, monet itu monetisasi. Artinya channel Bapak itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah, itu ada syaratnya dari YouTube. Minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam waktu 12 bulan berjalan. Nah, setelah melewati itu, kemudian teman-teman nanti sudah diterima, di-approve sama pihak Google, maka ke depannya setiap video yang muncul setiap iklan yang muncul di video teman-teman berpotensi mendapatkan dolar dari YouTube. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saran saya, tentukan kategori konten apa yang ingin teman-teman angkat di YouTube teman-teman. Bisa pilih nih mulai dari vlog. Ya, vlog itu masuk kategori food vlogger, moto vlog, ya, personal vlog itu masuk semua. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Selanjutnya adalah tutorial, oke. Tips dan trik, edukasi, review produk atau apapun. Jadi jangan dicampur konten teman-teman tentang vlog, tentang tutorial, tentang tips dan trik dicampurkan jadi satu, jangan. Ya. Karena kita ngomongin algoritma dari YouTube, teman-teman, itu nggak bisa kalau dicampur adukan, karena algoritma itu pasti jalannya searah. Ya, contoh teman-teman di sini ya, sebagai penonton contohnya ya, teman-teman sebagai penonton, minatnya di musik, ya teman-teman cari YouTube itu untuk mendengarkan musik saja contohnya. Maka pihak YouTube itu pasti akan memberikan rekomendasi video-video yang berkaitan sama musik. Nah, ya kaitannya seperti itu. Jadi sama halnya teman-teman selaku konten kreator, polanya juga sama. Ya, teman-teman harus tentukan dulu nih, channel teman-teman mengangkat tentang apa. Hari ini mengangkat tentang tutorial, besok mengangkat tentang edukasi produk, itu nggak bisa. Kalau tutorial terus, teman-teman. Supaya nanti pada saat ada penonton di luar sana yang mencari konten tentang tutorial, video teman-teman itu bisa masuk rekomendasi dari pihak YouTube. Nah, itu poinnya. Yang nomor 2, teman-teman. Yang nomor 2 adalah teknik editing video. Nah, ini ya, teman-teman. YouTube ini adalah sarana penyiaran untuk teman-teman semuanya. Jadi sama seperti televisi. Artinya, teman-teman di sini harus ada proses yang namanya proses produksi. Itu harus ada, teman-teman. Minimal teman-teman kuasai minimal satu aplikasi editing video. Kalau di handphone bisa menggunakan KineMaster, bisa menggunakan Filmora, VN, CapCut, banyak sekali ya. InShoot itu juga bisa dipakai. Kalau teman-teman menggunakan laptop, bisa menggunakan Camtasia, bisa menggunakan Adobe Premiere, Vegas atau apapun itu yang bisa teman-teman pergunakan sebagai sarana editing video. Nah, teman-teman, YouTube ini saya menyarankan ke teman-teman upload video dengan durasi 5 menit ke atas, ya. Upload video dengan durasi 5 menit ke atas, minimal teman-teman 1 minggu 3 kali. Minimal 1 minggu 3 kali. Yang nomor 4 adalah berinteraksilah dengan kreator lainnya. Nah, berinteraksi dengan kreator lain ini apa, teman-teman? Sering-seringlah juga, teman-teman, untuk berkunjung ke kreator lain. Nah, silakan teman-teman buka aplikasi YouTube-nya di handphonenya masing-masing seperti ini. Oke. Nah, ini adalah aplikasi YouTube ya, teman-teman, ya, di mana pada saat teman-teman buka, ini adalah tampilan beranda dari YouTube. Ya, ini adalah tampilan beranda dari YouTube, teman-teman semuanya. Nah, sekarang teman-teman, silakan teman-teman di sini klik ya yang di ujung kanan atas. Nah, di ujung kanan atas ini teman-teman, ini pasti ada logo sesuai dengan alamat email teman-teman semuanya. Contoh, alamat emailnya adalah siti@gmail.com. Maka di sini munculnya huruf S. Ya. Tapi kalau teman-teman emailnya sudah menggunakan foto profil, maka di sini yang akan muncul adalah foto profilnya. Silakan teman-teman klik yang di ujung kanan atas ini. Kemudian silakan pilih menu channel Anda. Nah, selanjutnya teman-teman akan keluar halaman seperti ini. Betul, di sini ada tombol kelola video, ada tombol analisis.
Berikutnya, silakan teman-teman pilih menu tombol pensil. Nah, di sebelah kanan. Oke, klik tombol pensil di sebelah kanan ini, maka teman-teman akan masuk ke halaman setelan channel seperti ini. Betul? Selanjutnya, di sini ada kolom nama. Silakan teman-teman klik tombol pensilnya yang di sebelah kanan ini. Silakan diklik. Oke. Berikutnya, silakan berikan nama channel YouTube teman-teman semuanya. Yuk, silakan diberikan nama channel YouTube-nya. Jika sudah, klik tombol OK. Ya, jika sudah diberikan nama channelnya, silakan klik tombol OK. Di sini kan ada tombol batal sama OK, silakan diklik tombol OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom deskripsi. Silakan teman-teman klik di sini tanda pensilnya. Oke, tanda pensilnya ini silakan teman-teman klik. Nah, deskripsi ini adalah penjelasan tentang channel teman-teman ini mengupload tentang apa. Nah, saran saya diisi, jangan dikosongin teman-teman. Ya, jika sudah, sekarang silakan klik logo kamera yang ada di atas. Oke, silakan teman-teman klik logo kamera yang ada di atas ini. Kemudian silakan pilih foto profilnya. Nah, jika sudah, silakan klik panah yang ada di ujung kiri atas. Klik. Nah, sekarang saya ajarkan ke teman-teman bagaimana cara mengambil link YouTube teman-teman semuanya. Ya, bagaimana nih cara mengambil link YouTube, teman-teman? Link channelnya ya khususnya. Silakan teman-teman klik yang ada di ujung kanan atas. Oke, klik titik 3 yang ada di ujung kanan atas. Kemudian silakan pilih menu bagikan. Kemudian pilih salin link. Nah, silakan pilih salin link. Set. Oke, setelah disalin, silakan bagi teman-teman yang menggunakan Zoom-nya di satu HP yang sama, silakan teman-teman paste di kolom chat Zoom. Nah, paste di kolom chat. Nah, saya kembali lagi teman-teman, saya kembali lagi ke sini. Sampai di sini, artinya teman-teman semuanya sudah memiliki channel YouTube. Nah, ya berarti teman-teman sudah punya sekarang channel YouTube.